Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Yang terakhir, tanda kerendahan hati adalah mau bekerja sama. Unity takes humility. Kesatuan membutuhkan kerendahan hati. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bahkan dalam rumah tangga, suami istri kalau mau bersatu, harus belajar menghargai kelebihan tapi juga menerima kekurangan pasangannya. Untuk bersatu membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya kurang di sini, pasangan saya punya kelebihan itu. Saya sama Jojo di awal-awal merintis pelayanan kami seringkali clash karena kami berdua betul-betul berbeda. Selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berlainan, punya pemikiran sendiri, dan sulit sekali untuk menyatukan pikiran kami, pandangan kami. Dan ketika saya dan Jojo mulai menyadari kekuatan kami masing-masing, kami mulai menempatkan diri kami di posisi di mana kami kuat di situ. Saya kasih contoh. Dibutuhkan kerendahan hati. Untuk saya mengakui bahwa Jojo punya kekuatan konsistensi. Jojo punya kekuatan membangun hubungan. Jojo punya kekuatan untuk meyakinkan orang. Oleh karena itu, saya memberikan ruang di dalam pelayanan kami di Yayasan Tangan Pengharapan untuk urusan sehari-hari, doa pagi dengan staf, meeting rutin dengan staf setiap hari, itu dipimpin oleh Jojo. Nah, kalau Jojo sudah ada di situ, saya nggak ikut-ikut, supaya menghindari perselisihan karena beda pandangan. Karena di situ kekuatan Jojo, saya memberikan ruang buat Jojo di situ. Dia konsisten tiap pagi. Meskipun tidurnya subuh, dia tetap bangun pagi untuk doa pagi dan meeting sama staf. Setiap hari. Saya melihat kekuatan Jojo di hubungan. Oleh karena itu, saya mendorong suami saya untuk jadi pemimpin di Impact Community Indonesia. Saya ingat satu hari dulu seorang teman hamba Tuhan pernah bilang sama saya, "Henny, kamu tuh panggilannya bukan gembala. Kamu gak bisa jadi gembala." Dan saya akui, saya bukan tipe gembala. Yes, saya seorang mama yang care sama anak-anaknya. Tapi saya orang yang cukup inklusif dalam hubungan. Saya bisa dalam sekali tapi tidak punya teman yang banyak. Sedangkan Jojo temannya banyak dan ramah sekali. Saya punya satu rasa enggan untuk membuka diri terlalu banyak dengan orang banyak. Jadi ketika orang yang saya nggak kenal terlalu agresif mendekati saya mulai bangun tembok. Karena saya orang yang nggak gampang didekati. Hati-hati modalnya. Sebaliknya suami saya mudah sekali dekat dengan siapa aja. Punya teman yang banyak. Saya nggak hafal nama orang, suami saya hafal nama orang. Dan karena dia kuat di hubungan, saya berikan ruang untuk Jojo yang jadi pemimpin untuk menggembalakan Impact Community Indonesia. Saya mendukung saja dari belakang. Untuk bisa bersatu, kita harus menyadari kelemahan kita dan kekuatan orang lain untuk bisa bekerja sama dan mempercayai orang lain untuk melakukan hal yang mereka kuasai dan pastinya mampu mengerjakannya jauh lebih baik dari kita, lebih maksimal dari kita. Seringkali orang
tampil. Berebutan panggung. No one man show. Nggak ada ceritanya. Hanya mau tampil satu orang. Makanya firman Tuhan bilang jangan mencari pujian yang sia-sia. Kalau ingin bekerja sama, kita harus mengakui orang itu kuatnya di situ. Saya mampunya di sini. Saya nggak mampu di situ, dia mampu. Izinkan orang yang lebih mampu untuk maksimal di situ. Untuk kepentingan bersama. Suami istri harus bisa rendah hati satu sama lain untuk mengakui kekuatan pasangannya. Siapa yang lebih bisa dipercaya dalam mengelola keuangan misalnya. Salah satu kekuatan seorang pemimpin adalah kemampuan mendelegasikan tugas. Nah, pemimpin yang baik mau mengajar atau berbagi ilmu dengan orang-orang yang dipimpin. Tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi mengajari bagaimana melakukannya. Ada istilahnya yang pertama, you see me doing it. Kamu melihat saya melakukannya. Yang kedua, I do it with you. Saya melakukannya dengan kamu. Dan yang ketiga, I see you do it. Mengawasi bawahannya melakukannya. Seorang pemimpin yang baik itu harus mau berbagi ilmu dengan orang-orang yang dipimpin. Rendah hati untuk mau mengajari yang lain. Tapi banyak pemimpin yang merasa diri penting. Merasa paling bisa. Dan tidak bisa mempercayai bawahannya. Padahal kekuatan seorang pemimpin adalah mendelegasikan tugas. Seorang pemimpin yang mau one man show, melakukan semuanya sendiri, selalu ingin tampil, akan capek sendiri. Satu hari di sebuah gereja, gembala sidang gereja itu selalu pegang mikrofon. Dari awal puji-pujian sampai akhir puji-pujian, dia selalu memastikan dia suaranya terdengar di mikrofon itu. Dan bukan hanya ikut bernyanyi, dia ikut memimpin pujian. Ketika ditanya alasannya, gembala ini berkata, kalau dia tidak ikut menyembah, hadirat Tuhan tidak ada. Salah satu buku tentang worship yang saya pernah baca berkata, seorang pengkhotbah jangan nyanyi. Sedang seorang penyanyi jangan khotbah. Worship leader jangan khotbah. Pengkhotbah jangan nyanyi. Setiap orang harus menyadari kekuatan orang lain dan kekuatan dirinya sendiri dan mengakui kelemahannya dan mengizinkan orang lain melakukannya dengan lebih baik. Kalau kita ingin bersatu, kita harus rendah hati untuk mengakui kekuatan orang lain dan kelemahan kita. Yang terakhir, Efesus 4 ayat yang kedua berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jangan membiarkan teman sendiri susah, padahal kita bisa bantu. Di asrama kami di Jakarta, saya mendidik anak-anak di asrama. Jangan diam saja ketika kamu lihat temanmu kesusahan. Jangan punya attitude, ini bukan kerjaan saya, ini kerjaan dia. Kalau kamu mampu menolong dia, jangan hitung-hitungan, bantu aja. Yang sering kali bikin jengkel adalah begini. Tidak ada yang peduli ketika jam dinding mati. Nggak ada yang mau gantikan baterainya. Ketika lampu dapur masih nyala atau lampu toilet masih nyala, nggak ada yang mau matiin lampunya. Semua orang merasa itu bukan bagian saya. Bukan saya yang nyalain lampunya. Di asrama kami beberapa kali dapur banjir karena ada yang lupa mematikan mesin filter air. Gak ada yang mau bantu matiin karena berkata bukan saya yang nyalain. Ketika kita rendah hati, kita akan mau membantu orang lain meskipun itu bukan tugas kita. Saya sebagai pemimpin, ketika saya datang ke kantor dan saya lihat wastafel kotor, saya cepat ambil lap dan saya lap. Saya lihat cermin kotor, saya cepat ambil lap, saya lap. Saya cuci lapnya.
Ketika saya lihat ada tisu di lantai, saya ambil dan saya buang. Apa yang terjadi ketika kita selalu merasa, saya pemimpin. Bagian bersih-bersih tugas office girl. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa bersatu dan bekerja sama. Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya berdoa agar setiap kita belajar rendah hati, agar Tuhan selalu ditinggikan dalam hidup kita, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan dan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Have a blessed week. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami untuk terus belajar rendah hati, untuk stay humble. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak merasa lebih daripada orang lain. Kami mau mendengarkan masukan dan mau belajar bekerja sama dengan orang lain. Tolong kami supaya jangan sampai kami direndahkan. Nah, firman-Mu yang berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Kami mau belajar terus rendah hati Tuhan, seperti Tuhan Yesus sendiri. Berkati umat-Mu, berdoa agar kasih karunia Tuhan memampukan setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.